Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Ini Dendrobium heterocarpum, anggrek spesies ya. Dendrobium heterocarpum, bunganya seperti ini, cakep banget lur. Banget cakepnya, cantik pisan. Perawatannya mudah. Untuk anggrek ini tipenya dia harus rontok dulu daunnya, sama seperti anggrek tirai. Cuman kalau udah berbunga tuh cantik banget. Nanti setelah dia berbunga atau ketika dia berbunga, dia tumbuh tunas lagi dari sini. Kebanyakan yang gagal tanam, yang gagal hidup menanamnya, ini tunasnya tidak tumbuh lur. Kalau tumbuh seperti ini mah aman. Ini juga tuh pada tumbuh tunasnya. Dendrobium heterocarpum, cantik banget bunganya seperti ini ya kondisinya. Merawatnya mudah banget sih kalau yang begini mah. Nah, Dendrobium, cuman kalau di dataran rendah jangan terlalu panas, kalau bisa jangan full sun, jangan full matahari, karena ini biasanya hidup di pohon rindang di tinggi ya. Untuk media tanam, untuk merawat anggrek ini mudah sih sebenarnya. Pakai media tanam yang biasa digunakan untuk anggrek tipe epipit, karena memang ini tipenya epipit, Dendrobium heterocarpum. Yang ini juga sama, ini Liparis SP atau spesies. Ini juga sama heterocarpum SP, ada gelarnya SP. Ini juga SP juga nih spesies. Kalau yang ini Paphiopedilum javanicum. Ini anggrek tipenya terrestrial atau semi terrestrial. Dia hidup di bebatuan, di pohon, bukan di pohon, di hutan yang lembab ya dan gelap. Jadi perawatannya jangan terlalu kena sinar matahari, cukup terang aja, agak perlu sinar matahari secara langsung kalau untuk anggrek ini. Dan ini tipenya begitu, jadi medianya harus lembab. Saya pakai moss hitam atau dari akar kadaka ya, yang seperti ini, biar lembab, biar menjaga kelembabannya. Dan juga tetap poros. Kalau moss ini lembab tapi poros. Kalau ini agak tahan panas. Kalau ini Liparis SP, bisa ditempel di pohon. Kalau yang ini jangan ditempel di pohon, sebaiknya seperti ini aja penanamannya. Kalau yang heterocarpum sama seperti Liparis, tipenya spesies, jadi diatur-atur aja dah seperti itu, seperti anggrek spesies, seperti anggrek epipit yang lainnya ya, tipenya epipit, anggrek spesies dengan tipe epipit. Anggrek apalagi anggrek bulan. Kalau ini hybrid Taiwan yang baru datang, cuman agak kuning kelamaan di jalan. Gak susah sih kalau merawat anggrek, yang penting telaten aja. Sama di ini kuncinya, kenali dulu habitat aslinya di mana dan sesuaikan dengan kondisi di alamnya atau kondisi tempat dia tumbuh. Pasti mudah subur, bisa tumbuh subur dan juga berbunga seperti itu kalau merawat anggrek. Jadi gak susah. Yang banyak yang gagal itu biasanya tidak memahami kondisi atau karakter anggreknya dapatnya dari mana, ditanamnya seperti apa, dan tidak sesuai agroklimat ya. Agroklimatnya meliputi kelembaban, suhu, sirkulasi udara, dan juga cahaya matahari. Yang penting itu kalau pemupukan belakangan dah. Yang penting agroklimat dulu, nanti pupuk belakangan. Pupuk apa aja, yang penting sesuai dengan dosis dan aturan pakai yang tertera di label kemasan. Itu bisa diaplikasikan untuk anggrek. Yang penting jangan pakai pupuk tabur yang buat sayuran, itu terlalu beresiko. Sebagian penghobi anggrek atau yang menanam anggrek ada yang pakai itu, cuman untuk pemula sebaiknya dihindari karena terlalu beresiko ya. Kalau pupuk tabur yang digunakan untuk sayuran, sebaiknya gunakan pupuk yang sudah biasa aja, pupuk gandasil, gaviota, gromor seperti itu, atau pupuk daun yang lainnya. Aplikasinya boleh disemprot, boleh disiram, dan intervalnya 1 minggu sekali. Kalau mau yang organik juga boleh pakai air cucian beras, itu lebih bagus, lebih disarankan kalau menurut saya. Kalau yang lainnya saya belum coba, yang belum berani merekomendasikan. Ini jualan saya lur. Jualan ini harganya Rp45.000 untuk saat ini, yang kondisi seperti ini ya. Untuk dalam pulau masih aman yang seperti ini lur. Kalau luar pulau agak beresiko, rawan rontok kalau yang kenop begini. Kalau yang luar pulau paling yang masih spike seperti ini atau yang dewasaan. Kalau yang masih satu pulau ini masih aman, kondisi mekar gini masih aman.
Dan untuk karakter bunganya seperti ini, warnanya krem. Aduh susah fokusnya. Warnanya krem, lidahnya ada kuning-kuningnya. Ini warna kuning cuman gak kuning pekat, kuningnya agak krem, lebih ke krem. Ukuran bunga sebesar ini cukup besar kalau untuk anggrek spesies, karena anggrek spesies biasanya agak kecil-kecil. Yang ini cukup lumayan besar dah. Dan ketahanan bunga rata-rata 2-3 minggu dan cukup lama kalau untuk tipe anggrek spesies. Anggrek spesies biasanya agak tahan lama 1 sampai 1 minggu, udah 1 hari sampai 1 minggu rata-rata, karena anggrek spesies dia mempunyai karakter wangi yang khas untuk setiap anggrek ya, karena dia wangi, serangga penyebuk mudah tumbuh ke sini, bukan tumbuh, mudah datang dan menyerbuki ini bunga. Jika bunga sudah diserbuki oleh serangga penyerbuk, dia langsung jadi buah dan bunganya pasti rontok kalau udah jadi. Kalau jadi bunga langsung layu, cuman di sininya bengkak jadi buah seperti pada anggrek yang ini. Ini Liparis SP, ini bukan bunga tapi buah. Tuh, buah lur. Bijinya aduh segede gini bijinya, kalau biji anggrek kecil banget. Tuh, kayak tepung. Ini Liparis SP ya. Udah jadi buah. Tuh, seperti ini. Buahnya banyak banget, dan inilah yang menyebabkan menyebabkan dia bisa bertahan di alam, karena dia bisa polinasi dengan mudah. Ini bijinya segede gini. Iya benar bijinya nih. Tapi tepung-tepung begini, nanti dia terbang hingga atau menempel ke tempat yang cocok, yang pas, yang lembab, dan bisa tumbuh. Kalau tidak cocok tempatnya, kurang bagus, dia tidak bisa tumbuh, karena ini tidak ada cadangan makanan lur. Untuk biji anggrek itu begitu, dia tidak membawa cadangan makanan pada bijinya, sehingga membutuhkan bantuan jamur tertentu, lupa saya jamurnya. Jadi harus bersimbiosis dengan salah satu jenis jamur baru dia bisa tumbuh jadi anakan baru. Makanya anggrek itu dalam satu pembuahan banyak banget, bisa nyampe jutaan dalam satu tangkai gini, jutaan biji. Cuman yang numbuhnya 1 atau 2 itu agak susah, karena begitu dia butuh kelembaban yang pas, suhu yang pas, dan juga bantuan dari beberapa jenis jamur. Jadi tidak semua jamur jelek untuk anggrek. Ada jamur yang memang harus ada untuk anggrek. Kalau tidak ada jamur tersebut, anggrek tidak bisa tumbuh. Jadi begitu, berbeda dengan kultur jaringan. Kultur jaringan media tanamnya harus benar-benar steril. Kalau terkontaminasi itu gagal, biasanya busuk. Kalau di luar ruangan seperti ini harus ada jamur tertentu ya. Kalau gak salah mycorrhiza jamurnya, saya lupa. Jadi harus ada jamur tersebut. Jadi jangan benar-benar steril untuk ininya, untuk media tanamnya. Kalau misalkan media tanam terlalu steril, gak ada jamur, ini juga bisa kurang bagus pertumbuhannya. Kalau jamur tersebut dia membantu mencerna makanan dari sini, dari media tanam. Seperti itu dah kurang lebih. Juga mencerna pupuk. Alternatifnya jika susah untuk mendapatkan jamur tersebut, kita bisa ngambil dari media tanam yang sudah aman, yang sudah ditumbuhi anggrek ya. Misalkan ini anggrek sudah tumbuh lama, dan subur, kita bisa ambil sedikit media tanamnya. Ini pasti mengandung jamur tersebut, bisa pindah ke sini. Karena jamur itu gampang tumbuhnya, tapi jangan diambil dari anggrek yang sakit, karena jamurnya bisa jamur patogen atau jamur yang berbahaya. Kita ambil jamur yang baiknya aja. Atau kalau mau lebih amannya, kita bisa tambahkan pupuk itu kayak M4 yang mengandung bakteri dan jamur dekomposer, itu yang udah terbukti atau teruji baik untuk tanaman. Bisa kita pakai itu sesekali untuk memperkaya memperkaya bakteri dan jamur yang baik untuk tanaman. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan monoton pupuk kimia, kali-kali atau sekali-sekali pakai pupuk organik juga. Seperti itulah kurang lebih. Perawatannya gampang kalau anggrek, yang penting telaten aja sama kenali jenis anggreknya, dari mana jenisnya, habitatnya seperti apa, pasti gampang jadi, gampang tumbuh dan juga berbunga. Kalau misal yang ini tipe epipit, media tanamnya sesuaikan dengan tipe epipit. Kalau yang ini misalkan terrestrial atau hidup di tanah, di bebatuan, media tanamnya dan penempatannya disesuaikan dengan kondisi seperti di alamnya, seperti itu.
pasti gampang. Kalau dibalik ini tempel di pohon pasti tewas kering. Ini disimpan di tanah sama kering juga tewas busuk pun kering. Jadi seperti itu, sesuaikan dengan kondisi asli di alamnya, kenali anggreknya dan sesuaikan kondisinya seperti di alamnya, media tanam, penempatan, sinar matahari juga dan yang lain-lainnya. Kalau pupuk belakangan. Yang penting itu aja dulu. Pemupukan mah boleh apa aja, yang penting sesuai dengan dosis dan aturan pakai yang tertera di label masing-masing kemasan, karena dosis itu udah teruji ya dari sononya, dari pembuat pupuknya itu sudah teruji. Sekian aja dulu sementara, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalam.